Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 6 Juni tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Musa lalu menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi, didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab, jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?'
Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tanda Cinta Tuhan. Saudara-saudari terkasih, saat ada kesepakatan, perjanjian kerja, atau bisnis, atau perjanjian jual beli antara dua belah pihak, biasanya dibuat surat perjanjian, dan surat perjanjian itu ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut. Tanda tangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, apalagi jika dilakukan di atas meterai, di depan notaris, lengkap dengan saksinya. Ada resiko hukum jika satu pihak mengingkari perjanjian tersebut. Saudara-saudari terkasih, dalam Alkitab juga ada perjanjian resmi antara Allah dan manusia, yaitu Abraham dan Musa. Bukan dengan tanda tangan, tetapi dengan percikan darah binatang, seperti yang kita baca pada bacaan yang pertama. Altar atau mezbah melambangkan Allah hadir. Altar dan rakyat yang diperciki darah binatang menunjukkan bahwa Tuhan dan umat itu satu. Ada ikatan perjanjian atas dasar cinta kasih. Saat Musa membacakan kitab perjanjian, umat pun berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberi makna baru atas perjanjian selama perjanjian lama. Ia melahirkan perjanjian baru yang bukan ditandai darah binatang, tetapi dengan darahnya sendiri yang ditumpahkan di kayu salib. Buahnya ialah bahwa manusia diselamatkan, disatukan dengan Allah, bahkan menjadi anak Allah dengan hak waris kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari raya ini biasanya dirayakan pada hari Minggu kedua setelah Pentakosta. Ini adalah misteri iman kita bahwa Kristus Anak Allah telah datang ke dunia ini dan memberi kita nyawanya, kasih-Nya yang besar, yaitu tubuh dan darahnya, sebagai tanda cinta yang diberikan Tuhan kepada kita ketika Ia mempersembahkan cintanya di kayu salib, agar kita tahu bagaimana mencintai Tuhan dan sesama. Saudara-saudari terkasih, korban Kristus di salib diberikan kepada kita sebagai makanan dan minuman sejati. Kita menyambut seluruh pribadi Kristus dalam perayaan Ekaristi, dalam rupa roti dan anggur. Dengan menyambut roti dan anggur itu,
kita boleh menyatu dengan Kristus dan kemudian dikembangkan menyatu dalam kebersamaan sesama sebagai saudara. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam rupa roti dan anggur memurnikan kita dari dalam, memperkuat kita, dan membuat kita ingat bahwa tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Oleh karena itu, perayaan Ekaristi adalah perayaan cinta. Perayaan Ekaristi membentuk kita menjadi komunitas cinta. Komunitas yang hidup dalam persaudaraan, kesetiaan, saling mendukung dalam kerukunan dan harmoni. Saudara-saudari terkasih, melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, kehidupan kita semakin dihidupi oleh cinta kepada Allah dan kepada sesama kita. Sebab tubuh dan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita adalah tanda cintanya kepada kita. Semoga kita semakin menyatu dengan Kristus dan semakin menyatulah kita antara sesama dalam kasih persaudaraan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.